Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya, kelompok satu, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pembelajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada LK 2.4 dan 2.5. Berikut ini adalah kelompok kami yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama, Dewi Sasmi, Friska Nur Indah Safitri, dan Yulia Anggita Eksanti. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada rekan saya, Yulia Anggita Eksanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan pertanyaan dan jawaban dari LK 2.4. Nah, di ruang kolaborasi ini yang pertama pertanyaannya yaitu, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kami, salah satu tantangan utama bagi guru dalam menjadi contoh atau teladan, terutama dalam hal sosial emosional, adalah konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip sosial emosional pada setiap interaksi dan situasi. Guru perlu memperhatikan terkait konsistensi antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada peserta didik. Terkadang, kesibukan dan tekanan dalam mengelola kelas dan administrasi pendidikan dapat membuat guru lengah untuk mengabaikan aspek sosial emosional. Tidak hanya itu, guru juga perlu memperhatikan bagaimana mereka merespon situasi yang menantang, seperti konflik antar peserta didik atau tekanan dari berbagai pihak terkait ketika kondisi emosi sosial belum stabil akibat permasalahan pribadi. Sehingga menjadi teladan dalam hal sosial emosional bukan hal yang mudah karena mengharuskan kita untuk selalu memperbaharui dan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta ingat akan komitmen untuk terus mengembangkan diri secara pribadi dan profesional agar mampu memberikan contoh yang positif dan memotivasi peserta didik. Next. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, di sini pengalaman kami saat mengamati sebuah kelas 1 dengan 28 peserta didik, kami menemukan situasi yang dimana sebagian besar peserta didik terlihat sangat aktif, bahkan jahil, terutama laki-laki yang membuat suasana kelas menjadi sangat ramai dan sulit untuk dikendalikan. Meskipun guru kelas terlihat mengalami kesulitan dalam mengontrol keadaan kelas, kami tetap menunjukkan kesabaran dan keteladanan yang luar biasa. Kami juga melihat bahwa guru secara konsisten berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan setiap peserta didik, berusaha memahami latar belakang dan kebutuhan peserta didik. Meskipun beberapa peserta didik terlihat sulit untuk diatur, namun guru tidak pernah kehilangan kesabaran dan selalu berusaha menangani situasi dengan sikap yang tenang dan penuh pengertian. Beliau terus mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan sosial seperti empati dan kerjasama, serta memberikan apresiasi ketika perilaku peserta didik positif ditunjukkan. Pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran, ketelatenan, dan keterampilan sosial emosional bagi seseorang guru dalam menghadapi situasi yang kompleks di kelas. Next. Kemudian pada pertanyaan 3 ini, pertanyaannya adalah bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, kemudian apa saja tantangannya bagi sekolah. Sekolah memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didiknya. Salah satu cara sekolah dapat melakukannya adalah dengan mengintegrasikan program khusus yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada peserta didik secara sistematis. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan seperti empati, penyelesaian konflik, dan pengelolaan emosi. Sekolah juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana peserta didik merasa didukung dan diterima oleh teman sekelas dan staf sekolah. Mendukung hubungan yang positif antara guru dan peserta didik juga merupakan bagian penting dari upaya sekolah dalam mempromosikan pembelajaran sosial emosional.
Diperlukannya komitmen yang kuat dari kepemimpinan sekolah dan staf pendidik agar menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan sosial emosional peserta didik secara efektif. Next. Kemudian untuk pertanyaan terakhir pada LK ruang kolaborasi ini, yaitu pertanyaan 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena peserta didik memiliki latar belakang, pengalaman, dan kepribadian yang unik, yang dapat mempengaruhi cara mereka merespon dan menyerap materi pembelajaran sosial emosional. Selain itu, perbedaan kepribadian seperti tingkat keaktifan, kepekaan terhadap emosi, dan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Maka dari itu, penting bagi guru dan staf sekolah untuk menggunakan pendekatan yang beragam dalam pembelajaran sosial emosional, guna menyediakan dukungan individual dan diferensiasi untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti layanan konseling atau bimbingan emosional. Itu tadi yang dapat saya paparkan di ruang kolaborasi LK 2.4. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Sasmi. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas ruang kolaborasi LK 2.4. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi LK 2.5 yang akan dimulai oleh rekan kami Friska Nur Indah Sapitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi LK 2.5 dari kelompok kami. Yang pertama adalah Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Di sini, hal penting yang muncul di pikiran saya pertama kali saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi. Poin pertama yaitu sentuhan emosional. Saat pertama kali menonton film ini, yang paling mencolok adalah betapa kuatnya daya tarik emosionalnya. Cerita yang menggambarkan perjuangan anak-anak di daerah terpencil di Belitung untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan impian mereka untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Langsung menyentuh hati penonton. Kemudian poin yang ketiga, potret realitas sosial. Film ini memberikan gambaran yang jelas tentang realitas sosial di daerah pedalaman Indonesia, di mana pendidikan seringkali menjadi sebuah impian yang sulit dijangkau bagi anak-anak. Ini membangkitkan kesadaran akan ketidaksetaraan pendidikan yang masih ada di beberapa wilayah Indonesia. Poin yang ketiga yaitu hubungan antara guru dan murid. Salah satu aspek yang sangat menarik dari film ini adalah hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Karakter Pak Harvan mewakili seorang guru yang peduli dan berdedikasi yang sangat memotivasi siswa-siswanya untuk meraih impian mereka meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Selanjutnya, semangat perjuangan. Film ini penuh dengan semangat perjuangan yang menginspirasi. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi ini tetap gigih dan mengejar cita-cita mereka. Ini menjadi inspirasi bagi penonton untuk tidak hanya menyerah maksud kami adalah untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang terakhir yaitu lokasi dan budaya. Film ini berhasil menampilkan keindahan alam Belitung dan kekayaan budaya lokalnya yang sangat baik. Pemandangan alam yang menakjubkan dan kehidupan sehari-hari di masyarakat Belitung menjadi latar yang memperkuat keseluruhan cerita. Secara keseluruhan, film Laskar Pelangi ini bukan hanya sekedar film biasa, tetapi juga sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh hati. Dengan cerita yang kuat, aktingnya yang memukau, dan pesan-pesan yang mendalam, film ini menjadi salah satu karya yang patut dihargai dan dalam perfilman Indonesia. Kemudian poin yang kedua,
Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Jawabannya, setelah menonton film tersebut, saya dapat memperoleh banyak pembelajaran yang relevan sebagai peran guru sebagai agen perubahan. Salah satu pelajaran utamanya adalah tentang kekuatan inspirasi dan dedikasi seorang guru dalam mempengaruhi kehidupan para muridnya. Film Laskar Pelangi ini menggambarkan bagaimana karakter Pak Harfan, seorang guru yang gigih dan penuh semangat, berhasil membawa perubahan signifikan dalam kehidupan anak-anak di daerah pedalaman Belitung. Beliau tidak hanya memberikan pendidikan formal kepada murid-muridnya, namun juga memberikan dorongan moral serta motivasi mereka untuk bermimpi lebih besar dan memberikan keyakinan pada kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran seorang guru bukan hanya tentang memberikan pengetahuan saja, tetapi tentang menjadi teladan dan pemberi semangat bagi murid-muridnya. Dengan dedikasi yang tinggi, seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat generasi mendatang. Selanjutnya, pada poin nomor 3, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Dead Poets Society. Mohon maaf, di sini handphone saya mengalami gangguan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dewi Sasmi. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Deadpool Society. Nah, pada film Deadpool Society ini kita disuguhkan dengan gambaran tentang peran seorang guru sebagai agen perubahan yang sangat kuat. Cerita ini mengikuti kisah khusus pria yang terkenal dengan pendidikan ketat dan konservatif. Keating tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mendorong siswa-siswanya untuk berpikir secara kreatif, mengejar impian mereka, dan mempertanyakan norma-norma sosial yang ada. Melalui metode pengajarannya yang unik dan inspiratif, Keating membuka mata para siswanya terhadap keindahan sastra, kebebasan berpikir, dan kepentingan mengejar apa yang mereka cintai dalam hidup. Dia adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana seorang guru dapat menjadi agen perubahan dengan memotivasi dan membimbing para muridnya menuju kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Untuk selanjutnya adalah Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film Indonesia yang juga menyoroti peran seorang guru sebagai agen perubahan. Dengan latar belakang yang berbeda, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang guru muda bernama Butet Manurung yang berusaha memberikan pendidikan kepada suku anak dalam di pedalaman hutan Sumatera. Dalam kondisi yang sangat sulit, Butet menghadapi Butet menghadapi Butet menghadapi berbagai tantangan termasuk keberatan dari masyarakat setempat dengan keadaan alam yang keras. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak suku tersebut. Melalui dedikasi dan ketekunan Butet, para anak dalam diberi kesempatan untuk memahami dunia luar dan memperoleh pengetahuan yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Untuk pertanyaan yang keempat, bentar karena ada gangguan. Untuk pertanyaan yang keempat,
Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungan dengan pembelajaran sosial emosional? Deputy Society yang dapat dipelajari dari film tersebut ada dan hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, pentingnya individualitas. Film ini mengajarkan pentingnya menghargai dan merayakan individualitas dalam pendidikan. Melalui karakter John Keating, kita belajar bahwa guru yang memperhatikan keunikan dan potensi masing-masing siswa dapat memberikan pengaruh positif dalam pengembangan sosial emosional mereka. Yang kedua, pemahaman akan emosi. Film ini menyoroti pentingnya memahami dan menghormati emosi siswa. Keating memotivasi siswa-siswanya untuk mengekspresikan emosi mereka dengan bebas, yang merupakan aspek penting dalam pembelajaran sosial emosional. Karena itu, membantu siswa mengembangkan keterampilan kemandirian dan kepercayaan diri. Yang ketiga, penekanan pada empati. Melalui cerita ini, kita melihat bagaimana Keating mendorong siswa-siswanya untuk memahami sudut pandang orang lain dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ini merupakan landasan penting dalam pengembangan empati, sebuah aspek kunci dari pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, pendorong untuk mengatasi tantangan. Keating mendorong siswa-siswanya untuk mengatasi ketakutan dan mengambil resiko dalam mencapai impian mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan resiliensi, sebuah keterampilan sosial emosional yang krusial dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk pembelajaran yang dapat diambil dari sekolah rimba, yang pertama yaitu koneksi dengan alam. Film ini menunjukkan pentingnya koneksi manusia dengan alam dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Siswa-siswi di sekolah rimba belajar tidak hanya tentang buku pelajaran, tetapi juga tentang kehidupan nyata di alam, yang membantu mereka mengembangkan rasa empati, rasa tanggung jawab, dan keterampilan sosial lainnya. Respek terhadap yang kedua yaitu respek terhadap kebudayaan lokal. Film ini menggambarkan pentingnya menghargai dan memahami budaya dan tradisi lokal. Guru Butet Manurung memperkenalkan siswa-siswanya pada kehidupan dan kebudayaan suku anak dalam, membantu mereka mengembangkan pengertian yang lebih dalam tentang keberagaman sosial dan kemampuan beradaptasi. Untuk yang ketiga, keterlibatan komunitas. Melalui pendekatan yang berbasis komunitas, film ini menunjukkan betapa pentingnya melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendukung yang diperlukan untuk pertumbuhan sosial dan emosional siswa. Untuk yang terakhir, keberanian dan ketahanan. Cerita tentang perjuangan Butet Manurung dalam menghadapi tantangan di hutan belantara mengilhami siswa-siswanya untuk mengejar impian mereka dengan penuh keberanian dan ketahanan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana ketahanan sosial emosional dapat membantu seseorang mengatasi rintangan dan mencapai tujuan hidupnya. Kedua film tersebut memberikan pelajaran yang berharga tentang bagaimana pendidikan yang holistik dan berpusat pada pembelajaran sosial emosional dapat membantu individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih inklusif. Itu tadi adalah paparan dari diskusi kami mengenai tugas ruang kolaborasi LK 2.5. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.